Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninti Sugiyartini. Saya dari kelas 1B, prodi saya S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Tasikmalaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi tentang akidah. Yang pertama, pengertian akidah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah adalah kepercayaan, dasar atau keyakinan pokok. Dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ikamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arobatu bikuwah yang berarti mengikat dan kuat. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati yang kepercayaannya hati dan kebenaran terhadap sesuatu. Sementara itu, menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang meyakininya. Jadi, secara bahasa, akidah adalah keyakinan dan kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinannya ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, takdir baik dan buruk. Semua hal tersebut memiliki sumber Al-Quran dan hadis. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Setiap agama memiliki akidah sendiri yang dipercayai. Dalam Islam, akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengampuni atau mengetahui. B. Ruang lingkup pembahasan akidah. Ilahiyat yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nubuat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Ruhaniyat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Sam'iyat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. C. Sumber akidah. A. Al-Quran yaitu sebagai sumber akidah yang pertama. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia di akhirat. B. As-Sunnah yaitu sumber akidah yang kedua. Seperti hal Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah walaupun lafaznya bukan Allah, tetapi maknanya datang darinya. C. Ijma. Para ulama merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. D. Akal sehat dan manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan hak sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat ke dalam pemahaman yang tidak benar karena akal memiliki sifat keterbatasan dalam memahami ilmu dan peristiwa. E. Fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. D. Fungsi akidah. Berdasarkan buku Metodologi Studi Islam Abdul Natta 2008, berikut adalah fungsi dari akidah. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. 2. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia. 3. Modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 4. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah,
khurafat, dan lain sebagainya. 5. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercangkup dalam sejumlah prinsip dari seluruh sistem agama Islam, yaitu sesuatu sistem yang serasi, koheren, dan terjalin dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. B. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. C. Kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. D. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan dapat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.